ukuran aja, males Tempelan gua. kulkas nempel gak? Anjing langsung masuk ke mata gue. Gak. Kena kulkas. Mundur. Oh mundur lu. Pikir gue bang. Tempelan kulkas nempel gak? Tempelan kulkas kan pakai magnet anjing. Nempel lah, Blay. Velcro nempel. Velcro nempel. Ada kita. Tapi Om pernah di amplas nggak pernah punya? Bukan dikerok gitu Dikerok. aja. Dikerok. Iya, kalau di kerok, tapi amplas itu nggak pernah yang bener-bener biar licin. Nggak pernah. Emang Tapi bisa. tempel tapi ya, tempel ya. Tapi Gede. yang bahaya kalau pagi-pagi cepet-cepet tuh suka berdarah kan. Luka kayak waktu itu. Iya, ingat gak? Fuck itu lucu banget. Gue pakai. Iya lu ya. Bilang binatangnya lu ya, anjing ya bener juga. Yang ada tensoplas di sini ya. Gila itu darahnya banyak banget. Itu darahnya banyak banget ya Allah. Di buka kepala, ini buka topinya. Ada toplas di tengah. Itu hanya terjadi pada saat pothap kan ya. Iya. Enak sih. Lu bayangin tuh kalau di podcast kan nggak mungkin gue buka. Nggak mungkin sabar Om. Kenapa Om dicukur mulu Om? Hah? Why? Ganggu. Kan kalau kecil tipis kayak kumis gini belai. Gang. Enggak, maksudnya kenapa gak membiarkan itu Biar- lebih biar panjang tumbuh. sedikit atau Gue udah nggak pernah ngebayangin kalau gue berambut soalnya. Dan kalau orang nggak tahu ya, pertama kali cukuran botak itu rambut tuh kulit kepala tuh kayak bayi bos, lembek-lembek gitu. Jadi sekarang udah keras kan, jadi ya udah. Bantuin nyari orang yang chat DM Mbak Amel Om Ded. Hah, Mbak Yang Amel? hal kecil gitu nggak usah. Hal gede aja gue nggak minta bantuan belai. Iya lah. Nggak usah. Aman bisa sendiri tuh gua. Aman aja. Jadi kopi jadi berapa? Ini yang ada ekornya bang. Jangan, itu mah jadul banget nih. Oh, kenapa dia kalau buat fotonya? Kayak nggak berani. Sydney Australia pagi Om Deddy. Pagi. Oh jawabannya nggak takut. Aku terus gitu ya. Enggak, harus ya. Om Ded kan terlihat suka ngobrol ya Om ya. Om kalau lagi podcast gitu pernah capek nggak sih Om? Kayak ada nggak sih bintang tamu yang kayak Ya, baru mau nanya, iya, aduh, bintang- pengen udahan dah gitu. Gue pernah nanya tapi gue lagi pas lagi dinner doang. Terserah dia bisa jawab apa enggak nih. Kalau gue lagi dinner gue nanya soalnya beneran. Jadi yang tersulit pada saat podcast itu adalah ketika ketemu bintang. Nggak tahu ya, gue tuh nih kayak misalnya kalian undang gue di sini ya, kan kemarin lu bilang kita ada dead air nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kan gue paham lah konteksnya Marat, dead Ya. air pun nggak apa-apa. Tapi kan gimana ya, otak gue tuh ketika diundang berarti kan gue punya tanggung jawab, bener nggak sih? Buat gue pribadi ya, buat gue pribadi. Jadi ketika gue diundang harusnya gue memberikan sesuatu di acara. ya Oke. Jadi kalau gua dead air di satu acara, buat gue endingnya ya gua nggak suportif. Gitu. Makanya gue tidak boleh dead air. Mau capek apa segala nggak boleh ada dead air. Nah, yang jadi masalah kan tidak semua bintang tamu begitu ya bos. ya kesadarannya beda. Kesadarannya beda. Aman sense. Kalau kayak misalnya teman-teman AA Clan deh, kan kalian udah tahu main kan. Jadi ketika ngobrol, ketika guanya lagi blank, kalian tahu gua blank, kalian nyamber gitu kan, kalian masuk. Nah yang paling bete adalah ketika ketemu orang-orang yang memang blank aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana sekarang streaming, Baik. oke. Oke. Ada lanjut. Gua nunggu kan tuh, oke. Oh oke. Iya oke om. Berarti penontonnya banyak. Lumayan. Banyak sih. Ada. Anjing gitu maksudnya. Iya. Itu tuh kayak 1 jam tuh kayak wah anjing gua kerja banget nih gitu kan. Itu lama banget. Makanya sebenarnya ketika pothap itu lebih enak karena ketika loh jangan salah, pothap itu pun ada orang-orang yang kita undang dan dead air. Nggak semuanya ya lu tahu lah By gitu kan. editan juga kan itu. Kadang-kadang yang kerja bisa 1 orang doang, bintang tamu cuma 1 orang doang. Kadang-kadang bintang tamu kalau lagi ini dua-duanya dead air, tapi kalau pothap jarang dead air karena bintang tamunya ada 2. Jadi at least kalau 1 dead air, 1 lempar ke samping. lempar ke 1. Nah, tapi karena ada gua ada Vidi, kalau ini sampai dua-duanya dead air, ya udah gua sama Vidi main. Gitu. Nah, kalau undang bintang tamu yang dead air banget ya sekali lah kita undang. Jawabannya sama kayak Bang Pras persis. Iya. Aku pernah ditanya juga tuh Bang Pras.
Jawabannya persis kayak Om Ded. Capek, kalau lagi datar capek. Udah gitu kita punya tanggung jawab untuk acaranya Berjalan. jalan. Acaranya jalan. Oke Om, bahas teknis podcast Om. Saya penasaran Om. Menurut Om, host podcast yang baik itu host yang seperti apa? Host podcast yang baik adalah host podcast yang mendengarkan. Jadi gini, banyak orang nggak tahu. Kita bicaranya sombong nih ya. Balik lagi, gue akan bicara kalau gue sombong, gue bicara gue sombong. Gas. Gue itu adalah tipe orang yang tiap hari belajar. Jadi gue tuh dari jam 3 pagi, kenapa gue bangun jam 3 pagi, nge-gym dan sebagainya, selesai jam 6, jam 7 sampai jam 10 itu gue nggak boleh diganggu karena gue belajar. Gue belajar tuh belajar apa? Gue baca buku baru, gue nonton YouTube berita, pokoknya all information I get it, oke? Terus gue belajar buku-buku psikologi baru, belajar pokoknya everything yang gue bisa pelajari, gue pelajari. Bahkan gue masih belajar sulap sampai sekarang, walaupun gue nggak perform. Karena kan kadang-kadang kayak lagi kayak begini, kayak gue harus perform kayak kemarin, ya udah gue perform. Nah, ketika gue di podcast, semua ilmu yang gue punya itu harus hilang. Harus kosong. Harus kosong. Karena kalau enggak, gue kepingin menjawab. Termasuk di sini Om. Kenapa? Termasuk di sini juga nggak? Enggak, sini kan bintang tamu. Enggak, kalau sini kan gue bintang tamu. Kalau gue bintang tamu kan gue punya hak menjawab. Jadi contohnya nih, kayak misalnya siapa lah, gue ngundang siapa ya? Gary misalnya gitu. Dia ngomongin tentang lari dan olahraga, kesehatan dan sebagainya. Maka gue harus dengerin dia. Gue nggak bisa, ya karena lari itu gini, bakar kalori begini, terus tiba-tiba gue jawab, ya tapi bakar kalorinya kan begini, itu debat bro. Ini gue dengerin, mau dia bener mau dia salah gue dengerin. Nanti mungkin gue kasih, tapi kalau gue, nah ada gitunya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mendengarkan bintang tamu, jadinya bukan podcast, jadinya rakyat bersuara. Ya kan? Debat politik. Spotlightnya harus di bintang tamu. Harus ke dia berarti. Harus ke dia. Nah, tujuan kita adalah, dan gini, lu bayangin nggak kalau gue ikutan ngomong, ikutan sok pinter, diem nih orang. Iya. Diem ini orang udah pasti. Belum apa-apa terus, dia ikutan ngomong, dia sok tahu, dia begini. Akhirnya orangnya diem. Makanya gue akhirnya kadang-kadang, si Pras tuh suka ngomong, temen gue suka ngomong, anjing lah lu Om Ded, gue tahu banget tuh lu pengen ngomong, lu pura-pura goblok aja katanya. Kayak misalnya ngundang pawang hujan. Mulut kan gatel banget, jelas mulut kan gatel banget Itu gitu jod kan. banget tuh. Iya kan? Pengen lanjut tuh. Iya kan? Tapi kan, ya ayo, gue mau dengerin aja. Ngundang orang misalnya bisa ngeliat setan, ayo gue mau dengerin. Tapi at the end of that gue bilang, sorry ya, ini kan perspektif macam-macam, beda-beda. Saya pribadi tidak percaya. Gue boleh dong ngomong gitu, saya pribadi tidak percaya. But, yuk gue mau tahu menurut lo gimana. Dengerin aja. Terus gue bilang, at the end gue bilang juga, ini walaupun gue pribadi nggak percaya, bukan artinya tidak ada ya. Pribadi gue nggak percaya. Tapi kalau ada, ya ada. Ya terserah, orang mau ngomongnya apa terserah. Kalau ada ya gue juga nggak tahu gitu kan. Itulah kenapa saya tidak menjadi host podcast ya. Karena saya tidak pernah mendengarkan orang. Si TP ini oke. Apa? TP oke. What do you mean? Tidur atau apa? Oh iya, tapi masih tidur ya? Ini saya di sini Om. Oh, udah ada. Bajingan. Dari tadi Om di sini. Dari Om. tadi. Ngobrol kita ngobrol mendengarkan Om. Tiba-tiba gitu. Kaget loh. ngomong Dari tadi. Ada Ada. Dia host dia, mendengarkan dia. Mendengarkan. Sebagai host yang baik kita mendengarkan kosong. Nih, bentar. Host podcast. Om kenapa tidak suka ngeliat Orang gendut. tapi bawahnya, tapi nggak bisa. Coba di scroll dong, scroll S. Coba. Tuh. Mana? Tuh. Tidak suka melihat orang lain pada atasan Om Dik, rata-rata orang apakah pernah tuh disuruh ngurusin badan? Gua nggak pernah bilang gua nggak suka orang gendut, bos. Nggak ada keluar kata-kata dari mulut gua tidak suka orang gendut, tidak pernah keluar. Ya, nggak pernah keluar.
Yang ngomong itu bukan gue. Siapa yang main yang ngomong? Yang ngomong itu Stephen Wongso. iya. Itu pun gue maki-maki tuh orang. Gue nggak pernah nyuruh orang diet, tidak pernah. Gue tidak pernah ngasih tahu orang hidup sehat seperti apa. Gue tidak pernah sekalipun keluar dari mulut gue kecuali ditanya. Kecuali ditanya. Kalau orangnya nanya, gue jawab. Kalau orang nanya, om gue gemukan begini, nah baru gue ngomong, ya itu lu tau nggak, itu nggak sehat, itu begini. Karena bukan hak gue, hidup kalian bukan hak gue. Selesai. Kalau lu nanya, gue jawab. Lu nggak nanya, terserah. Udah. Karena gue juga nggak tahu. Ini yang jadi masalah pada saat itu dengan Stephen Wongso pada saat itu. Anyway, gue temenan sama Stephen ya. Jadi gue I have no problem with Stephen. Itu anak masih muda. Dia salah ucap, dia apa ya udahlah gitu ya. Jadi nggak usah dibenci-benci terus-terusan. Nanya. Juga. Bukannya itu cara dia mainnya? Apa? Bukan cara dia mainnya. Betul, cara dia main di usia muda dia yang masih naif, masih berpikir bahwa itu benar untuk dimainkan. Cara dia main seperti itu. Salah apa enggak? Salah. Tapi kan kita lihat juga usia masih segitu dan sebagainya adalah momen-momen waktu-waktu untuk orang berbuat salah. Orang umuran gua aja masih bisa salah kok kalau ngomong gitu kan. Apalagi sekarang semuanya game of attention, mungkin dia tertarik untuk itu, akhirnya dia salah ngomong, akhirnya dia memberanikan diri untuk itu, tapi salahnya tetap salah, tapi setiap orang bisa salah, apalagi di usia seperti itu, maksud gue seperti itu, salah tetap salah. Nah, konteksnya adalah, yang waktu itu gue ngomong adalah ketika lu ngomong orang gendut itu begini, gue bilang sama dia, kita nggak bisa loh ngejudge orang gendut tuh begini, nggak bisa. Pertama, dia gendut karena apa? Bener gak? Lu gendut karena males, karena lu gak mau olahraga, karena makan lu berantakan, oke lah. Gue pernah ngomong kok, gue tuh pernah ngomong live di Hitam Putih. Gue bilang live di Hitam Putih. Ada anak lah kecil lah gitu, gemuk banget, gue bilang. Ini cara, gue ngomong live, ini cara mendidik sama seperti didik anjing. Dan gue gak disikat sama penonton. Oh nonton tuh gue. Ya kan? Kenapa kayak didik anjing? Karena gue lihat ini anak nangis, begitu nangis, lu kasih coklat, lu kasih permen dan banyak. Ini kan yang dilakukan ketika kita didik anjing. Sit, begitu sit, makan. Gue nggak disikat sama penonton. Nah sekarang gimana dengan orang gendut yang contohnya dia punya penyakit hormon? Gimana dengan dia punya tiroid, T3, T4-nya berantakan? Sampai goblok lu diet juga gemuk. Iya kan, nggak bisa salah dong. Karena penyakit. Artinya kan orang gemuk itu, yang benar itu adalah gini. Lu coba diet bener. Kalau udah diet bener, hidup lu udah bener, nggak bisa ke apa namanya? Apa dokter hormon itu apa sih? Androlog ya, nggak tahu lah apalah. Ke dokter hormon, lu cek hormonnya, oh ternyata hormon T3, T4-nya rusak, hormon ghrelin-nya rusak dan sebagainya. Benerin hormonnya. Beres. Jadi gue nggak pernah membenci orang gendut. Dari kantor gue gendut semua juga, banyak yang gendut juga. Dan lu ada minta mereka buat turunin berat badan nggak? No. No. Tapi gue kasih member gym. Do they like use it? Yes, they use it. Gue kasih member gym. Nah, konteks gue kasih member gym juga menarik nih. Gue kasih member gym di semua pegawai gue. Semua gue kasih member gratis. All club gue kasih member gratis dengan catatan kita lihat dalam waktu 3 bulan kalau lu seminggu nggak ada minimal 2 kali datang, seminggu 2 kali gampang dong bos ya kan, sebulan 8 kali. Kalau lu seminggu absen lu nggak ada 2 kali, setelah 3 bulan member lu gua kan ngapain? Nggak pakai juga kok lu. Nah ketika lu mau member lagi ya lu bayar. Kan lu nggak pakai juga. Sayang dong, lebih baik gua kasih orang yang pakai kan begitu. Jadi saya nggak pernah ngomongin orang gendut. Ya Allah masih ada. Endokrin kali. Androlog dong berarti. Daddy of my father, deh gila. Daddy of my father. Ultra Sleep aman untuk busui, tadi udah dibahas malam. Aman. Untuk busui aman.
Nih si Didi nanya, Pak, kita mau ngirimin karena kemarin ditolong sama Marathon kan banyak, jadi tuh banyak orang-orang nggak tahu kalau Ultraslip tuh punya gue, dan gue tuh nggak pernah promo. Nggak pernah kan, gue nggak pernah ngomongin Ultraslip kan. kelihatan. Nggak pernah sama sekali gitu. Terus dia nanya, kalau kita mau ngirim PR paket boleh nggak usah dipromoin, tapi boleh nggak buat ucapan terima kasih aja, siapa tahu bisa bantu tidur. Kok Didi? katanya gitu. Iya Didi. Kok I need it. Gue sangat sulit untuk tidur kok. Ini sekarang gue segar lagi. Boleh. Mau lah. Atau mau tanda tangan kontrak sekalian? Wah itu juga boleh tuh kan. Masuk lagi aja. Masuk Kontraknya lagi. aja nggak ada ininya. Per 6 bulan aja nggak apa-apa. Nggak ada bayarnya kontrak aja. Lu paling cocok dari semua ini gue loh. Paling cocok gue loh dari semua ini. Gue sih duta tidur ya. Iya, dia mah nggak butuh, Cynthia nggak butuh. Yang di sub Om Ded apaan? Ini gue lagi nyobain, ini nggak boleh nggak sih ngomong gitu? Nggak boleh. Boleh. Bebas nggak sih? Lu mah mau ngapain bebas. Gue udah terserah lu. Gue lagi nyobain ini apa Nix ya. Gara-gara kemarin pada saat aku BNN kan kita beli macam-macam vape tuh. Oh. Iya. Coba. Nix tolonglah masuk ke saya ya. Oh masih begitu juga? Masih begitu ya saya Masih Om. Saya setidak-tidaknya kan tidak link toko ada di bawah afiliasi. Oh awas lu ya kalau nanti ya. Kalau lu gitu gua gitu. Bangsat ngomong dong gas. Iya makanya kalau lu udah mulai gitu artinya wah dunia udah tidak baik-baik aja dong. Artinya kita harus ke sana dong ya kan untuk bertahan hidup dong ya kan. Kalau ini kan gua Kok saya dia tahu lagi sih? iya dong, saya lagi pakai Nix nih. Jadi tolonglah Gue nggak Nix ya. mungkin begitu. Tolonglah ya. Jangan udah gua promoin di sini Anda nggak. Rumah gue mahal om. Apa? Rumah gue mahal ini. Iya makanya. Aduh. Oh masih terima endorse gak sih Om? Endorse. Gini, kayaknya gue harus lurusin dulu deh sedikit ya. Endorsement sama brand deals Oh, sorry, itu sorry, dua Bang. hal yang berbeda. Gua brand deals. terima brand deals. Masih? Iya. Endorsement nggak terlalu. Kayak buat Instagram pribadi gitu. Kalau Nah. YouTube kan masih kan? Kalau YouTube kan karena naruh. Yes. Karena Di program ya. Tapi kalau pribadi lebih ke BA, lebih ke itu. Oke. Makanya ini kalau endorse buat apa ya kan kalau kalau BA ya oke lah. Tapi Kayak om kayak di kalau itu. Lo 2 kali tuh Nix dipuji Om Ded tuh kan. Siapa yang punya ini? Ini Siapa? ada mantan BA-nya Om. Ada. Siapa? OTP mantan BA. Ownernya siapa, Pe? Ada? Ada Om. iya, masa nggak ada ownernya? Iya. Dengar Anda ownernya. Masa dibentak? Kok dibentak? Cara minta dia gitu ya? Malah nggak jadi ya kalau gitu ya. Ya iPhone tolong ya. Ini saya juga pakai iPhone. Apple. Glad to see you here. BA tolong ya, saya masih kosong nih. Tuh, BA tuh, tolong tuh. Apaan sih? Lu berdua udah gue iket. Enak aja lu. When ya? Wen ya. Kapan ya? Cair katanya. Kapan ya? Om Ded kapan kenal Arab? Udah kemarin dulu. Ultraslip, woi. Onat gimana Om Ded? Onat, bye-bye aja Onat. Kenapa ya Onat? Awal kenal Arab tuh gue belajar YouTube. Udah sering dibahas cerita Iya. kesekian kali, emang ini mancing doang. Jadi Iya bener. dodol nih orang-orang nih. Nyanyi lagu Mipan Susu tuh apa sih? Nyam. Lawas banget. Gila itu loh. Bang Eka itu ya. Susu. Yang diedit Om Ded sama Bang Eka Gusiwana. Nyam. Fior mana Om Ded? Fior mana? Gila Fior mana? Om Yuka merem Om. Om ngantuk banget Om. Ya abis renang tuh ngantuk. Iya. Saya baru ngerasain tadi berenang kaki lemes loh. Iya kan? Ngerasain berenang ngos-ngosan barusan itu. Sampai ngik gitu. 20 menit, pantas olahraganya 20 menit doang berenang. Iya weh 20 menit aja. Kagak berhenti Om, 20 menitnya begini terus. Gue berhenti gara-gara kalian, biasanya nggak berhenti gue. Ya udah Nungguin Om. kalian nge-tag bajingan. Keringanan sedikit Iya Om. Om, kita juga baru pertama ini Om kayak gitu Om. Sesi kedua kapan Om?
Hey. 05 hari 0 lihat no. Kenapa habis makan ngantuk? Habis makan ngantuk insulin naik. Kalau insulin naik pasti kita ngantuk. Insulin tuh yang bikin nafsu makan kan, Om? Enggak, yang bikin nafsu makan hormon ghrelin. Insulin itu naik ketika gula masuk. Jadi insulin kita naik ketika gula masuk. Nah, nanti insulin itu dia akan nilai, dia akan lihat nih, ini gula mau dijadikan apa? Mau dijadikan energi, masuk ke liver atau mau dijadikan cadangan lemak. Ketika jadi energi, ketika lu olahraga dia dijadiin energi, ketika ada otot jadiin energi. Makanya ketika orang olahraga atau punya otot lebih banyak, makan gula lebih aman. Ketika enggak, dia ke liver, livernya keluar, dijadikan fat sebagai cadangan makanan. Oh, Akhirnya jadi cadangan makanan. relin. Kamu mau nanya dong, Om? Kan Om Deddy lama di dunia showbiz dari dulu. Dan ada dua generasi showbiz yang di TV sama di Digital. sekarang Digital. media sosial digital. Perbedaan dan persamaannya tuh apa? Perbedaan dan persamaannya. And how do you survive? Oke, kalau perbedaan menurut gua secara positifnya TV dulu ya. Positifnya TV adalah kurasi untuk masuk TV itu berat. Jadi either you are really good, lu nggak bisa masuk TV. Apalagi di zaman gua tuh kan bisa dibilang 3/4 Chinese. Karena dari nyokap gua Cina banget, bapak gua darahnya darah pribumi. Jadi untuk masuk TV pada saat itu di zaman itu ya, nggak zaman sekarang ya, di zaman itu kan agak rasis ya, agak sulit. Jadi ketika seseorang bisa masuk TV itu kan pasti dinilai dulu, dilihat dulu dan sebagainya. Jadi ketika mereka masuk TV, mereka sudah siap dan memang orang-orang terpilih. Itu positifnya TV. Negatifnya TV, karena orang-orang terpilih, maka bisa aja ada permainan-permainan untuk orang masuk. Supaya Titipan. dipilih. Ya bisa ada titipan, anaknya bos dan sebagainya, bisa seperti itu. Dan akhirnya juga tidak membuka, kadang-kadang kita ngelihat ada orang-orang punya bakat yang nggak kelihatan akhirnya. Gitu. Jadi itu negatifnya. Terus juga dengan adanya KPI ya. Dengan adanya KPI, jadi akhirnya pembahasan tidak bisa dibahas dengan lebih deep dan lebih dalam lagi. Nah, kalau media sosial kan artinya semua manusia tuh punya senjata sekarang, semua manusia punya kesempatan yang sama. Jadi kayak komunisme kan sebenarnya kan. Iya lagi. Ya dong. Lu sekarang kalau kita bicara semua afiliasi, kemarin semua bisa dapat duit, ya udah semuanya rata. Iya. Kalau dulu kan nggak bisa. Ini kan semuanya rata. Nah, akhirnya dengan semuanya rata, konteksnya adalah yang akan tertinggal adalah balik lagi kayak TV. Yang tertinggal adalah siapa yang paling bisa bertahan. Karena banyak banget yang akhirnya di sosial media munculnya cepet, hilangnya juga cepet. Kalau TV munculnya cepet, hilangnya lama. Karena TV akan pakai lu terus. Muncul terus dia. Muncul terus dia, kayak radio zaman dulu. Kalau lagunya lagi, lagunya itu terus. Sekarang coba lagu baru, hype-nya berapa lama sih? Karena next day there is another lagu baru, next day there is another influencer lagi. Jadi akhirnya kalau dulu TV itu adalah you have to be good, kalau sekarang you have to be stable. Lo harus stable. Nah, konteksnya adunya di mana? Adunya di karya terus. Ya seperti kayak misalnya lu bikin kayak beginian. Ini kan hype lagi nih. Jadi nggak pernah boleh hilang nih, hype-nya nggak pernah boleh hilang. Dan lebih capek karena akhirnya persaingannya jadi lebih kompetitif, lebih besar banget, lebih kompetitif banget. Jawab pertanyaan lu tadi, gimana survive Di dua itu. survive. Ya satu, kalau kita bicara gitu pasti adaptasi lah, udahlah ngomongnya adaptasi terus pasti. Tapi kita nggak boleh egosentrik. Banyak banget artis-artis, selebriti tua di umuran gua yang very egosentrik. Contohnya gini, sosial media mah anak-anak
alay. Ingat nggak? Zaman dulu itu hampir semua orang pernah mengatakan TikTok tuh buat alay doang. Iya, iya. Iya kan? Kayaknya termasuk lulu pada deh pasti Iya, mikirnya iya, gitu betul. ya kan? Iya ngatain gua. Iya kan? Tapi ternyata kan kita salah tuh. Iya. Ternyata kita salah tuh. Jadi dari situ kita belajar bahwa kita nggak boleh egosentrik mengatakan bahwa ini mah afiliasi mah cuman duit-duit segitu juga gitu. Tapi lama-lama afiliasi bisa membunuh loh. Gitu. Jadi kita nggak boleh egosentrik. Kita harus masuk tuh. Kita harus pelajari tuh. Either lu pakai, nggak lu pakai dan sebagainya, lu pelajari. Lu pelajari tuh gimana caranya CapCut, edit video jedak-jeduk, lu pelajari tuh. Mau lu pakai nggak pakai, lu pelajari. Dan gue punya konsep satu, bahkan ke Aska, ke Nada. Lu tidak boleh nyuruh orang di kantor gua ngelakuin sesuatu yang lu nggak bisa. Jadi contoh paling sederhana, Nada bikin video atau Aska bikin video. Oke, setelah bikin video diedit sama editor kan? Oke. 1 tahun pertama editan editor, lu tongkrongin, lu duduk Pelajari. samping editor, lu belajar. Udah, lu edit video lu sendiri. Udah bisa edit video sendiri, baru lu boleh suruh. Karena kalau enggak bos, konteksnya gini, sampai lu nyuruh-nyuruh orang yang lu nggak bisa. Lu nggak bisa ngelakuin, lu nyuruh orang. Enak banget. Lu harus bisa dulu, dan bukan hanya itu. Kalau lu nggak bisa ngelakuin, gue pernah belajar bisnis hancur-hancuran. Kenapa? Karena gue nggak ngerti. Gue bikin restoran, gue harga daging nggak tahu dari mana. Dibilang daging busuk, gue nggak tahu. Hancur lah hidup gue, bangkrut lah gue pada saat itu. Tapi kalau lu paham, lu tahu, nggak perlu pinter ya, nggak perlu you become the best, nggak. Tapi lu tahu cara ngedit, lu tahu apa, lu tahu. Sampai detik ini, believe it or not, sampai detik ini sampai detik ini nih, ngeliatnya gimana ya? Ini editan gue semua. Oh, masih edit sendiri. Ini ngedit semua. Oh, editan gua semua. Oh, ya ini udah kehapus kan. Tuh. Gua ngedit video gua sendiri. Gua ngedit thumbnail gua sendiri. Makanya kadang-kadang temen kalau ngasih gua thumbnail kosong tuh. Jadi pagi-pagi salah satunya ada gua ngedit thumbnail, gua ngedit reels, bahkan bukan reels gua pagi-pagi ya, kalau itu kan nggak diedit. Reels tayangan itu gua edit. Dan begitu udah hasil tayangan 1 jam keluar, 1 hari sebelumnya gua tonton dulu 1 jam. Udah gua tonton 1 jam, buang bagian ini atau enggak ini bagian ini harusnya yang jadi promonya bagian ini dan sebagainya. Karena kalau lu nggak tahu apa yang lu kerjakan, ya lu nggak bisa jadi seorang pemimpin ketika lu nggak tahu apa yang lu kerjain. Itu gue. Itu gue. Jadi Aska sekarang kalau misalnya nyuruh orang edit dan sebagainya, kok dia nggak bisa, lu jangan pernah nyuruh orang lu nggak bisa. Kecuali udah bisa. Kecuali lu bisa. Nggak perlu the best kayak editor ya. Tapi lu bisa dan lu ngerti. Kalau gitu silakan. Wah, gue dihipnotis nih mau beli ini. Mana tuh kayak? Kena hipnotis. Ngantuk semua pasti. Parah ya. Ngantuk. Biar gue masih gini nih. Masih ngedit sampai sekarang om ya? Masih ngedit gua. Masih beneran masih ngedit. Bisa enggak lu? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak lu? Dan gua tonton. Oh tonton oke lah. Review. Gua review dulu, gua review kayak Askan nih misalnya dia ada YouTube gitu kan. Ya tugas dia adalah ketika selesai dia tonton dulu, baru dia tonton, baru dia ngomong lagi. Karena menurut gua gini, lu kalau sampai lu nggak tonton, lu nggak tahu nih isinya apa, terus tiba-tiba ada masalah dan sebagainya, terus lu nyalahin yang edit, ya nggak bisa dong. Iya. Lu bayangin ya, siapa tahu yang ngedit tersebut tujuannya baik. Tapi beda sama apa yang kita mau. Endingnya kita cuma marah doang. Kan nggak bisa begitu. Kalau gadang baru udah remote aja enggak, masih kita jagain terus. Besok kita ke sana loh besok. Jam berapa sih? Ada? Iya, jam berapa ya?
Kalau Gadang baru jam berapa besoknya? Besok itu. Siang ke arah sore siang harusnya. Nggak ada. Itulah kenapa Besok jam saya bukan pemimpin yang baik. Bahkan saya tidak memimpin karena saya tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nggak tahu, gue nggak tahu jam berapa. kalau nggak salah jam 12 Makan siang. makan siang. Kalau nggak salah. Enggak deh. Jam 2 yang mulainya. Kemarin gue dapat jadwalnya. Yop. Jam berapa besok? Maraton jam berapa ke Gadang ya? Oh sore. Setengah 4. 15.30. Lebih tahu orang. Lebih tahu Orang dalamnya gue. Oh, jam kita sendiri. Jam 2 kita jalannya. Iya, jam Oh, jam 2 jalannya. Jam Jauh aja sih. Gue selalu lihat Jadwal kita jalan soalnya. 2 jalan. Gadang. Om gua nge-gym udah 1 tahun kok. Badan gua belum kayak Om. Ini nggak setahun ini. Gua nge-gym 25 tahun, Bos. Buset. Kalau mau cepet pakai roid aja. Cepet mati juga tapi. Tapi bijinya ini om, kalau pakai roid om. Bijinya Ya kan karena testonya diganti yang palsu. jangan pakai roid guys. Tapi bebas sih. Ya, Kalau gua sih terserah lah ya orang. Terserah lah. Kalau gua gini, misalnya gini, orang mau pakai roid ya. Pertanyaan gua cuma satu. Target hidup lu apa ya? Apakah lu mau jadi atlet binaraga? Kalau lu mau jadi atlet binaraga yang gua lawan ya seralah ya, gua nggak peduli lah. Tapi kalau tujuan lu cuma buat keren pakai roid sih sayang ya, sayang. cuma sulus ya. Aska bisa tuh nggak pakai Iya. apa-apa. Iya. Ya memang lebih Makanya pakai waktu. sengsara gitu Sengsara. aja. Pakainya waktu. Pakainya waktu, 4 tahun deh. dedikasi, udah gitu aja. Nada dateng enggak dia masak, dia kan tiap hari kerja. Kalau peptide gimana kemarin udah gue bahas. Ya kepikiran ikut body contest enggak lah gila, umur gua segini ikut body contest capek banget. Dapatnya menang cuma 5 juta. Keluarnya berapa duit ya body contest? Body contest Pak, suplemennya, makanannya, buset deh. Terus tuh badan om tuh umurnya berapa ya om? Body S Apa sih? 28. 28. Oke, CR berarti ya? Hah? Cristiano juga 28 om. Tapi back again ya. Itu kan hitungan begituan. Iya. Masih. Nah, gue tuh nggak selalu ketika orang Iya. kayak fat 9 ya, tapi kan back again hitungan begituan. Ya, tapi dipastikan ya pasti lebih muda daripada Udah, umur ya. aslinya. Tapi kalau 28 kayaknya enggak lah gitu. Kayak fat 9 atau 3 waktu itu nggak mungkin lah fat gua 3 dari mana gitu kan. Kayak 3 udah nggak bisa mikir deh gue. Bego fat 3 mah kayaknya. Itu udah urut-urut tuh. Udah kena kertas pendarahan kayaknya kalau fat 3. Om udah financial freedom belum? Aduh, tanya. Itu bukan. Itu pertanyaan yang menarik kemarin gue tanya ke Cynthia. Justru itu balik ke pribadinya masing-masing. Emang financial freedom buat diri lu berapa sih? Pasti beda-beda tiap orang. Nominalnya berapa? Pasti beda-beda tiap orang. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Contoh Gary berapa Gar? Buat lu berapa financial freedom lu? Menurut gua, Gary coba Gary. Gary. Financial freedom ya. Buat lu. Udah kayak dah nih, gue tamat hidup gue nih. Kayaknya CPM deh. Cepet lu. Oke. Ya itu. Ya, sekarang kalau Om udah financial freedom belum? Dengan data yang udah dibuka sendiri oleh dirimu ya ke publik ya. Ya bukan data yang harus kebuka itu kan. Iya kan maksud gue dengan data yang sudah Tapi terbuka. kan itu kan termasuk Aset, aset dan valuasi perusahaan Iya. dan sebagainya. valuasi perusahaan. Kalau lu bicaranya financial freedom,
gua nggak bisa jawab, tapi yang gue bisa jawab adalah gua sudah melewati needs freedom. Meat. Needs freedom. Needs. Oh, needs. Jadi konteksnya adalah Betul. gua tuh sekarang nggak, gua udah nggak pengen barang-barang mahal, nggak pengen. Makanya dari kemarin pada nanya kenapa handphonenya Vivo, kenapa enggak sih maksud gue. Emang ada apa sih dengan Vivo, atau gue pakai Oppo, kenapa pakai Oppo, kenapa nggak pakai iPhone. Ya alasannya gue pakai Oppo, alasannya gue pakai Vivo, which gue bukan BA-nya ya, adalah karena baterainya 6000, ngecasnya 20 menit. Udah, itu needs gue tercapai. Tapi gue ada nggak iPhone, gue kemarin kan pakai R kan, gue kan ada iPhone R juga gitu. Tapi yang gue buat setiap hari yang nempel ya pasti ini, karena nyambungnya ke Huawei gue gitu. Needs freedom. Needs freedom lah gitu. Kalau financial freedom tuh nggak perlu ngapain, itu kan financial freedom itu nggak perlu ngapa-ngapain, duit lu nggak habis sampai mati. Iya, nggak habis sampai mati kalau lu ngapain dulu. Kalau lu ngomong gue buat hidup, buat makan, buat nonton tiap minggu, buat beli pakaian, sampai mati gue nggak habis. Tapi kalau needs gue punya jet pribadi gimana? Kalau needs gue punya mobil terbaru gimana? Which is sorry, you don't have Apa? you don't have private jet? Ngapain punya private jet kalau bisa minjem? Melet aja melet ya. Lu Cina sih Om. Arahnya nggak ke situ Jod. Om Ded, suamiku fans berat Om. Makasih. Untung bukan orang tua Anda fans berat saya. Om Ded belum lapar jam segini, nggak lapar, gue laparnya baru malam. Lapar bener ini. Om Ded lepas dari Samsung, gue nggak pernah beli Samsung. Mito pernah ya? Itu pernah, Oppo pernah. Kalau sekarang gue bebas, makanya gue pakai headphone apa aja. CPM ya Gere, lu? Iya deh. Itu udah sama aset apa belum? Belum kayaknya. Belum. Gede loh itu. Gede banget. PM ya. Berapa Jod? Apa? Gue kayaknya nggak pernah makan financial freedom. Gue nggak punya limitasi. Gue nggak pernah limitasi itu. Spill jam tangan. Spill jam tangan. Yang gue pakai sekarang. Mau saya bantu Om? Lu yakin gue spill jam tangan yang gue pakai sekarang? Ntar pada kaget loh. Yang kiri Saya kaget sih Pak Oleh. Kiri apa yang kanan nih? Kiri. Salah Boleh. kemarin saya Kanan Huawei. apa cepet ngeliat. Boleh. Ya Om. Gitu. Kaget kan? Kaget. Boleh. Si Ibot ngerti Om, dia orang-orang jam. Enggak, tapi nih sorry ya. Ya karena lu pada nanya. Iya. Iya, salah sendiri lu. Salah sendiri lu. Ini gue pakai oke kan? Keren kan? Keren. Oke. Ini merek Fosil. Fossil 2 juta. Kenapa? Keren kan? Keren ya. Om boleh saya foto nggak jam Jangan Om. Jangan Om. Anda kan mau. Oh, foto-foto semua lah. Iya, biar imbang lah. Iya. Udah lah, udah dapet 1 kemarin. Sold out lu, barangnya sold out. kering ya? Kering, barangnya beneran kering itu. Bagi nggak itu ya? Om pakai Huawei Band aja. Aku kaget. Iya, karena nggak tahu ya, kalau ini karena gue suka bentukannya keren gitu, ya udah ya gue pakai aja. Terus kalau Huawei ya karena ya udah gue suka aja sih. Nah itu yang tadi gue bilang, maksudnya needs freedom. Kebutuhan aja. Iya. Kalau mereka nanya itu ada yang nanya, Om bukannya punya RM? M ya. Punya. Rumah makan. Rumah makan. Cepet mil. Baru gua. Chatmail punya gue. Tapi ya maksud gue gini, gue punya RM nggak punya. Pernah nggak gue pakai? Pernah. Tiap hari nggak gue pakai? Nggak juga. Ya gue pakai jam tangan yang menurut gue lagi mau pakai ini gue pakai. Gak butuh validasi dari barang-barang Nggak gitu butuh ya. validasi dari barang-barang. Kalau gue lagi, nih RM udah lama nih gue lihat, gue pakai ya gue pakai. Gitu. Kalau butuh validasi dari barang-barang itu gimana? Kalau butuh gini,
tidak ada masalah dengan orang yang butuh validasi dengan barang-barang, karena kadang-kadang orang butuh self worth giving. Beda dengan yang kemarin gue bilang jualan kelas, ya itu hal yang berbeda ya. Tapi Sorry, jatuh. nggak, harus kita bedain harus dua dulu, karena ada orang-orang yang menggunakan itu untuk memanipulasi orang lain. Sorry, jatuh. Anjing, jatuhnya ke bawah lagi, bangsat. Ya, jatuh ke bawah, Rap. Jatuh ke atas, sulap dong. Iya, ini sorry. Kalau dia untuk memanipulasi orang lain, konteksnya salah. Tapi kalau dia untuk self worth giving to themselves, ya nggak masalah juga. Kadang-kadang orang butuh itu gitu. Nah, tapi kalau lu butuh validasinya seperti yang gua nggak ngerti ya, gua sering lihat misalnya ada orang pakai baju, gua nyebutnya ini apa sih, billboard berjalan. Lu tau kan billboard berjalan tuh? Oh iya. Gucci segede-gede goblok. Segede-gede goblok tuh. Gucci segede-gede goblok. Ya artinya lu butuh objek lain untuk memvalidasi diri lu. Jadi yang divalidasi bukan lu nya, tapi brandnya yang divalidasi. Dan sebodoh itukah Anda mempromokan brand tersebut gitu. Makanya kan sekarang ada silent luxury. Ada loh tas Hermes yang nggak kelihatan Hermes tuh ada loh. Gitu. Yang nggak teriak. Ya nggak teriak. Tapi kan orang kalau tas Hermes pakainya segede-gede goblok gitu kan. Jadi kan teriak, kenapa? Kacamata 17 juta, kacamata 17 juta, kacamata gua 300.000 bos. Gua itu. Oh dia, salah kalau dia ya samain sama gua. Jadi gua beli satu. Itu 300.000 om, beneran om? Iya. Buatan Indonesia. Kacamata Apaan bagus lu beli barang branded lo orang sekali beli dibahas ya? Barang apa yang Om pernah beli untuk self reward Om gitu? Mungkin di masa-masa lalu. Self reward. Self reward. Aku tahu. Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Karena kita pasti ngelewatin masa itu kok bos. Oke. So it's okay. Kayak penghargaan untuk diri sendiri nih, kayak atas kerja keras diri sendiri. Iya. Ya. Lu misalnya lu ulang tahun, lu mau beli Rolex, lu mau beli, kalau lu punya duit banyak lu mau beli RM dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai RM itu untuk kasih lihat orang, gua kaya ya. Itu yang salah maksud gue gitu. Kalau self reward is okay. Gak apa-apa, Gen. Nggak apa-apa. Gua punya RM, gua taruh di rumah, ada di rumah. Lu tau gak sih ada tempat jam yang bisa muter sendiri tuh? Iya, Ya saya cuma kan? nanya doang. Gak apa-apa, Gen. Nggak apa-apa, Gen. Pertanyaannya barangnya apa gitu, bukan nanya nggak apa-apa atau enggak. Yang bisa muter sendiri itu kadang-kadang gua ngeliat gua happy. Karena mengingatkan gua bahwa gua pernah ya menghargai diri gua seperti itu. Tapi kalau lu pakainya untuk sombong, itu dua hal yang berbeda. Nah, di Indonesia itu kan memang katanya, ini juga konteksnya begini. Di Indonesia itu kan katanya kalau mau bisnis, kalau mau apa, dengan lu pakai jam tangan Kalau mau meeting mewah, orang lihat wah harganya ini nih, jadi dealnya gini. Oke, kalau kalian mau nganggap gitu oke, tapi gue bisa bantah hal tersebut. Gue bisa bantah hal tersebut. Gimana bantahnya gitu? Oke, kalau lu pakai jam tangan mahal, anggaplah Patek Philippe atau apa gitu. Terus lu meeting dengan klien. Oke, kalau kliennya setara dengan lu, dia akan lihat oke nih, berarti gua harus harga berapa. Tapi kalau kliennya jauh lebih kaya dari lu yang pakainya RM dan sebagainya, terus dia lihat jam lu begitu, you trying so hard. ya. Lagian belum tentu meeting sama ownernya juga kok. Belum tentu meeting sama ownernya juga, you trying so hard. Jadi mainnya di antara itulah gitu. Try so hard sama not trying, which one is better? Kelihatan try so hard atau kelihatan not trying? Untuk meeting ya. Untuk Ya dengan occasion seperti itu, kayak meeting. Oke, kenapa nggak kita pilih let's try so hard in communications, in skills. Jadi ketika lu meeting, at the end of the day yang diingat sama orang ketika meeting bukan jam tangan lu, bukan pakaian lu, yang diingat sama orang ketika meeting adalah ketika lu ngobrol tadi kayak gimana. Jadi daripada Anda spend duit Anda untuk beli barang try so hard untuk meeting, lebih baik Anda spend duit Anda untuk belajar teori komunikasi. Ini pertanyaan banyak orang. Marriage dulu atau kaya? Kayak dulu. Dulu lah cuma ya. Kayak dulu.
Iya lah. Kita mau narik anak orang, masa ditelantarin? Bener lagi gua. Kayak dulu. Kenapa? Bener lagi gua. Kenapa ya? Gini. Merit itu cinta itu kan katanya makan sepiring berdua terasa nikmat. Biji peler, sorry maksud gua. Nggak enak. Enggak, katanya makan sepiring berdua terasa nikmat. Betul. Makan sepiring berdua terasa nikmat, betul. Tergantung porsi dan apa yang lu makan tapi kan. Iya. Kalau porsi dan apa yang lu makan kurang nggak nikmat juga. Terus kalau kita bicara makan sepiring berdua itu nikmat, betul. Bisa betul, makan sepiring berdua nikmat. Gimana kalau Anda makannya sepiring bertiga dan berempat endingnya? Gimana dengan anak-anak lu? Lu akan punya anak, anaknya seperti apa? Gimana ketika lu pernah nggak ngerasain? Gue mau tanya deh sama cewek-cewek yang ada di sini gitu ya, yang mungkin yang nonton dan sebagainya. Ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapalah. Anyway itu dibilang vape termasuk konsumsi gula nggak? Saya punya liquid yang tidak mengandung gula. Lu jumping topiknya gokil juga ya. Udah pengen jawab tuh. Iya. Gatel tuh dari jawab ya. Kita balik ke Tadi. Oke lah. Saya mau tanya. Lebih sedih mana kalian melihat pasangan hidup kalian selingkuh atau kalian mau beli susu buat anak kalian tapi nggak punya duit? Nah itu kalian pikir. Para wanita nih ya. Kalian mau beli susu buat anak kalian tidak punya uang. Bukan lu yang jawab, Samsul. Jadi minimal ya lu harus bisa provide. Tuh bayang, lebih sedih nggak punya duit apalagi buat anak. Mau beli susu nggak punya duit. Tuh semuanya jawab beli susu nggak punya duit. Semuanya bilang susu. Kenapa? Karena selingkuh itu terjadinya antar individual dan selingkuh itu pilihan. Maksudnya kalau dia mau selingkuh ya selingkuh. Tapi ketika lu punya anak, lu mau beli susu dan lu nggak punya duit dan lu lihat anak lu mau minum susu lu nggak punya duit, that's another level of pain. Apa bener Om? Kebanyakan kasus perselingkuhan karenanya finansial. Kebanyakan kasus perselingkuhan karenanya sosial media sih bos. Sosial media maksudnya? Sosial media gila. Dulu kita tidak punya perspektif seperti itu tentang orang lain. Kalau dulu itu kita ngelihat cewek atau cewek ngelihat cowok itu harus kenalan dulu, either lu kebar atau either teman kantor dan sebagainya. Sekarang kita ngeliat sosial media, everything looks better than reality. Cewek terlihat lebih cantik dibandingkan aslinya, tetenya bisa lebih gede dibandingkan aslinya, mukanya bisa lebih halus dibandingkan aslinya. Cewek ngeliat cowok dilihat, wih dia jam tangannya mewah, mobilnya bagus dan sebagainya. Padahal itu semua bohong. Apapun yang ada di sosial media is fake. Apapun yang gua taruh di sosial media, gua nggak usah ngomong orang lain. Yang gue taruh di sosial media palsu, gue loh. Kenapa? Contohnya gini, gue nggak mungkin lah naruh muka gue di sosial media lagi ngorok difotoin, taruh di sosial media bisa gue tampar tuh. Jadi apapun yang kita taruh di sosial media adalah apa yang kita mau orang lihat. Dan ketika apa yang mau orang lihat, udah pasti semuanya versi terbaik. Belum lagi dengan adanya filter Paris gitu kan. Terlalu tua Om, filter Paris mah. Terlalu tua Iya, ya. terlalu 2016. Nah, gua pernah tuh cewek minta foto kan sekarang foto Om, kameranya di belakang kan. Gua ngeliat anjing nih cewek cantiknya luar biasa, bagus banget, cantik banget. Begitu gua liat kayak gue jauh cantik. Ya kan? Jadi akhirnya komparasinya tuh gapnya terlalu besar ketika kita akhirnya ngebandingkan pasangan kita atau diri kita dengan orang lain. Itu makanya kemarin gue serang adalah itu, jangan sampai kita bandingin diri kita dengan orang lain palsu lagi. Gitu. Palsu lagi. Kalau menurut gue gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan
istri atau ibu-ibu itu ribut gara-gara tetangganya beli kulkas baru kan? Jokesnya gitu kan? Kalau sekarang Pak buka sosial media Pak, buset. Tas baru, kulkas baru, mobil baru, lebih cantik. Zaman dulu itu orang operasi itu ditutup-tutupin. Malu. Sekarang dikontenin. Zaman sekarang orang operasi dikontenin. Konten. Orang lain jadi pinginan ikut operasi. Akhirnya ya begitulah. Tuh, punya anak dalam keadaan susah dan miskin adalah kejahatan yang direncanakan. Setuju kok. Bagus itu punya anak. Setuju? Betul. Setuju. But it's okay to look presentable. Ya, kalau presentable ya haruslah, ya kan? Kalau presentable ya haruslah. Ya jangan nggak presentable juga. Kalau nggak presentable juga ya susah juga. Tapi kan presentable doesn't mean expensive. You can presentable with something yang looks good on you. Okay, what do you think about this generation? Om? Generasi yang udah terpapar sosial media dengan segala macam seluk-beluknya, ini kan benar-benar generasi yang beda dengan zaman Om berkembang ya. Ini bakal jadi generasi yang seperti apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya kalau mereka punya mental yang kuat, akhirnya jadi kompetitif sehat. Kelebihannya. Sayangnya, kompetitif sehat itu rusak karena ekspektasinya jadi terlalu lebih. Terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi, ekspektasinya jadi akhirnya terlalu lebay. Akhirnya mereka jadi gampang putus asa. Bos, gini, zaman dulu tuh nggak ada work-life balance. Istilah itu ya. Istilah work life balance itu Nggak ya. ada bos, work-life balance. Dari no work no eat, no work no food. Balance dari apanya balance? Nggak ada zaman gue work-life balance ya, gila lu work-life balance. Nggak zaman dulu nggak ada ceritanya healing. Healing zaman dulu boker. Gua nggak tahu kalian ngalamin nggak ya, di zaman gua ngalamin. Boker itu zaman dulu sangat amat nikmat. Kenapa? Karena setiap plung yang terjadi itu rasanya nikmat. Saat ini setiap plung yang terjadi tidak nikmat karena otak lu di sini. Satu scroll. Handphone. Otak lu di sini. Zaman dulu nggak ada ini. Baca ini gua, baca belakang sampo. Belakang shampoo kan lu baca kan? Iya. Diulang-ulang terus dan setiap kali lu plung rasanya nikmat. Enak. Zaman dulu ketika lu naik bus jalan kemana, yang lu lihat adalah pemandangan. Karena nggak ada kerjaan. Pemandangan, ngobrol sama temen, nyanyi di sini, senang di sana, senang zaman dulu gitu kan. Sama kalau nggak ini ngeliatin AC bocor netes. Zaman sekarang naik bus, makanya gue nih, lu pernah nggak lagi jalan nih, zaman sekarang lagi jalan tiba-tiba nggak ngeh, ini bangunan baru ya? Iya. Padahal jalannya sama semua. Karena kita gak di in the present ya. Karena kita nggak hidup di reality, kita ngeliatnya semuanya ada di sini. Positifnya apa? Kita punya begitu banyak kesempatan untuk jadi lebih pintar. Karena ilmu semua ada di sini. Semua ilmu ada di sini. Negatifnya apa? Ya kalau ada madu ada racun ya. Jadi racunnya lebih banyak juga. Itu perubahan zaman nggak sih Om? Memang perubahan zaman, betul. Makanya karena lu tahu itu perubahan zaman, gimana caranya mengatasi perubahan zaman tanpa mengubah lu punya karakter hidup. Karena gini, di setiap perubahan zaman, orang yang sukses dan orang yang berhasil adalah bukan orang yang ngikutin perubahan zaman, tapi orang sukses, orang berhasil adalah orang yang bisa bukan hanya beradaptasi, tapi bisa nge-break perubahan zaman tersebut. Karena kalau adaptasi perubahan zaman semuanya sama ya semuanya sama. Nggak jadi apa-apa Anda kalau semuanya sama. Keterbukaan informasi double sword, iya betul. DFK gimana?
Apalagi zaman sekarang, orang tuh lebih suka hal-hal negatif. Makanya ketika ada bangunan terbakar rame. Ada bangunan baru sepi, bos. Iya, zaman dulu baca buku, papan reklame gue baca. Omongan Om Ded kayak bapak gue, anjing. Ini lu semalam di sini ya, klip lu tuh sampai 2 tahun loh. Sumpah. Klip lu sampai 2 tahun ini. Apaan? Banyak pembahasannya soalnya. Banyak. Pembahasannya banyak maksudnya. Yaudah, saya diam. Satu malam. Jangan, Oh, yang jangan. ini, Kita mah demen juga ini Baik-baik dengerin aja, ngomong. ngobrol nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan lagi soalnya nih. Oh boleh. Ini soto-sotoyan saya Om ya. Apa? Soto-sotoyan saya dulu. Oke. Menurut Oh, Om tahu gimana? lu. Ya udah. Belum, bisa. sabar dulu. Ini kan akses informasi makin cepat ya Om ya. Di satu sisi kayak yang Om bilang tuh jendela dunia lah tuh. Ya kan sekarang gak usah cari-cari buku atau apa, informasi terbatas. Kita cepet Terbuka, lah, iya. terbuka banget. Tapi realitanya yang terjadi, ini menurut saya Om ya, keterbukaan informasi itu malah lebih banyak memberikan pembodohan dibandingin lebih banyak negatifnya lah, pembodohan lah. Karena algoritma, jadi orang yang suka gosip, ya gosip bakal makin Gosip, cepat. gosip Udah terus. di situ doang, Om. Hmm. Gak ada informasi-informasi baru justru. Echo chamber namanya kan. Hmm. Echo chamber itu kan namanya orang itu ngeliat itu terus. Gitu. Iya. Iya. Pertanyaannya? Ada gak yang kita bisa lakuin as a content creator nih untuk nge-shift, seenggaknya mengubah itu sedikit? Lu kayak gue 2016 lu. Memberikan sedikit impact. Gak bisa. Gak bisa. Nggak bisa ya Om ya? Udah, Kayak gitu gue aja. 2016 lu tau gak lu pengen ngubah ekosistem lu, lu sosokan. Bisa. Bisa. Bisa Om. Enggak. Bisa. Bisa. Enggak. Tahu. Oke. Supermarket itu jualan rokok nggak? Jualan. Jualan. Jualan kondom nggak? Jualan. Jualan. Jualan alkohol nggak? Jualan. Oke. Negatif nggak? Tergantung. Tergantung perspektif. Enggak, kita bicara nggak usah perspektif. Oke, Kita Kesehatan. bicara Kesehatan. kita bicara ini aja apa isi thinking aja. Negatif Oke, nggak? Negatif. Oke. Jualan vitamin nggak? Jualan. Jualan. Jualan sabun nggak? Jualan. Ada. Jualan ya. Jualan Band-Aid nggak? Jualan. Ada. Jualan ya. Oke. Artinya kita bisa dong seperti supermarket. Bisa dong. Kalau kita tidak bisa merubah semuanya, boleh dong kita mensisipi sesuatu. Artinya bisa dong. Kalau konten lu 5, kita tahu nih 3 bakal heboh, tapi 2 yuk kasih yang mengedukasi. Oh itu yang Om juga lakuin di CTD. Itu yang gue lakukan. Makanya ketika di CTD ngomong, ini Om gimana sih ngundang orang-orang yang kan gue tuh ada kata-kata gue, don't make stupid people famous. Famous. Oke. Udah gitu terus sekarang orang-orang ngomong gue menjilat ludah sendiri. Oke. Anyway, jilat ludah sendiri lebih baik ya dibandingin jilat ludah orang. Nah, gue selalu ngomong, oh sorry ya, gue sampai detik ini I don't make stupid people famous. You make stupid people famous. I invite after they become famous. Oke? Boleh nggak gue begitu? Boleh. Tapi di konten gue di Close the Door ada program namanya The Host. Isinya full edukasi. Lu tonton tuh, ada konten namanya The Host. Malah kemarin gue baru debat sama Ferry Amsari tentang rezim dan negara. Ferry Amsari itu kan sahabat gue yang berseberangan. Gue debat full edukasi kemarin. Nggak ada bercandanya, nggak ada apanya, full edukasi. Dan itu tiap minggu ada, oke? Tapi ada pothap yang isinya ketawa ke TV dong, ada hiburannya. Tapi ada podcast yang isinya ngebahas tentang hal-hal yang viral dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak bisa merubah, kita bisa mensisipi hal positif. Nah lu bayangin, kalau itu semua orang melakukan hal tersebut,
nanti akan echo chamber. Orang yang mau belajar ada tempatnya. Tapi kalau semuanya kita sisipin, entertain, negatif, orang yang mau belajar kemana? Dengan resiko adalah yang edukasi, kalau lu lihat ada host gua, ya yang nonton dikit. Yang nonton ada yang 300.000, ya gede lah ya, 300.000. Tapi bandingin dengan yang ini, misalnya gua undang nonton jutaan gitu. Tapi ada edukasinya. Nah tergantung lu mau nonton itu boleh, mau nonton apa boleh. Karena konteks gua adalah supermarket. Konteks gua bukan masjid, bukan gereja ya. Yang semuanya harus positif ya. Konteks gua bukan bioskop atau klub yang semuanya entertain ya. Konsep gue bukan acara gosip, enggak tuh. Gue nonton terus tuh. Nonton The Host nggak? Kalian pernah nonton The Host nggak? Gue tanya, kalian pernah nonton The Host nggak? Kalau gue mau tanya nih, kalian jawab nih. Kalian pernah nonton The Host tidak? Karena gue pengen tahu, ada nggak orang yang nonton The Host yang gue buat yang konteksnya adalah semuanya positif. Nonton Om, oke. Pernah Om nonton? Belum. Selalu enggak, pernah nonton Om, pernah. Nah, ini artinya mereka nonton The Host. Tapi mereka juga nonton Post pernah. Tuh, gue suka sama Demian tuh. Jujur belum pernah. Oke, nonton. Tuh. Nah, jadi Tapi artinya kan bisa. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan konten edukasi selalu rame, konten kreator bakal shifting sih. Betul. Nyatanya memang demand-nya sedikit. Betul. Iya dan tidak juga, karena gue nggak tahu di sini nggak bisa buka YouTube ya. Gimana cara buka YouTube ya? Sekali. Nggak, maksudnya video Lomba ya. gimana ya? Sholat dulu gue baru tidur. Jumat Blay. Playlist. Lu Jumatan? Iya baru tidur habis. Mana Blay? Di mana? Nih, ini playlist gue ada bos. Gede loh. Isinya edukasi semua. Nonton waktu sama Ustadz Ferry, nonton waktu sama Demian, nonton waktu sama Adiano Kolbi, Bang Adri dia nonton. Itu isinya, isinya semuanya ilmu. Semuanya ilmu. Makanan Nada udah datang, gue tuh udah nunggu makanan Nada datang, makan bareng terus gue pulang. Baru makan. Nah, gue kan kesini ngomongnya. Oh oke. Nggak keluar. Sorry. Saya menunggu. Udah nyampe. Lu tau gak Mike? Om Ded bisa berhenti nadi. Bisa apa? Bisa apa? Berhenti nadi. Oh. Melemahkan nadi sebenarnya. Melemahkan ya bahasa tepat. Nadi ini Blay. Jadi ini gitu, turun gitu ini. Jadi gak ada deg-degnya. Nih. Nah, kasih tau. Gue sama dia udah temen lama bro. Tahu. Lu cek nadi gue sampai dapet ya. Cek Mike. Kayak. Ada? Ah. Ada? Ah. Gue lemahin dulu ya. Iya. Ya, jaga jarak nih. Gue stop ya. Lah berhenti nih, Om. Om nggak apa-apa Om, Om. Berhenti nih, Bot. Ya kan? Ya kan? Oh iya, nih. Cari nadi gua. Jangan-jangan mati lu udah. Ada apa? Tuh, main dulu ya. Itu pernah pakai yang ini kan Om?
Yang ting. Iya. Ya kan itu ya, yang di TV ya? Emang enggak? Enggak. Ini punchline-nya ke arah mana nih? Sebenarnya dia masih mikir sebenarnya. Dia lagi mikir tuh. lagi nyari dia. Dia lagi nyari. Gua bawa kemana nih? Punchline-nya gue buat. Batanya di sliding maksudnya. Iya, sliding aja di gue buat. Dulu ya udah Iya. apa sih Blay? Aman, Bray. Apa? Baru Gua tahu nonton lama sama tuh nyarinya tuh. Indonesia. Lama itu susah itu. Cancel culture, aduh capek cancel culture. Ya tapi emang banyak orang yang harus di cancel juga sih. Ya. Kenapa di umur Om Ded sekarang masih punya banyak teman? Bapak lu aja nggak gaul anjing. Gaul apa lagi? Gaul. Wih, seger banget nih siang enak nih. Tiap hari kayak gini saya suka loh. Jumat iya, ntar lagi. Lu sih gaul, Dad, masih gitu. Saking gaulnya gitu. Masih gaul. Sopan banget. Kayak western kita. Harapan makan burger kali ini. Mana makanannya? Coba gua tanya ya. Udah jam. Ini coba tuh dulu. Ini cabut sih anjing. Nempel aja di situ udah. Kenapa harus cabut-cabut sih? Gatel, udah gue buang tempelannya. Udah pulang gitu. Ya Allah, Jinbe ini. Ya Allah. Tolol banget punya teman ya? Anjing. Ya Allah, copot lu iya. Udah sampai kata Nada. Mana? Biar saya jemput. Mana? Ayo. Waduh, udah lama nggak ketemu Nada tuh. Oh, Kan makan ada nggak doang. kemari makan Bukan doang. adanya. Ada mah. Makanannya. Iya, soju nanti sabar ya. Bukan buat makan makanan Nada yang semalam. Makanya. Bukan yang semalam, dia kan tiap hari beda-beda kan. Oh boleh juga Catering nggak kan. apa-apa. Jadi beda lagi. Mana makanannya? Bahaya. WC ada deket sini nggak? Wes itu belakang. Boleh juga baju lo. Tequila. Snap, breaks my heart. Berat banget kata gue. Lihat pengaruh-pengaruhnya Om Ded kayak selalu buru-buru gitu. Mungkin gak ada hari besok. Iya kalau speednya semua elu, kayak Om Ded kagak aman. Kayak jalan cepat, bisa cepat terus, kayak buru-buru terus, kayak dikejar sesuatu. Nggak kayak jatuh jalan salah. Oh, it's time to eat. Yes, let's go. Makan. Blay, ini gue ya Blay. Belum jadi. Lu coba cookies mana cookies? Coba dulu. Ini banyak Om. Ini cookiesnya ada. Lu cobain. Ini tidak mengandung gula, kalori 50. Ini rasanya nggak masuk akal. Mantap.
Masa harus pakai kekerasan gitu sih, Om? Made by love. Lu cobain nggak masuk akal rasanya. Jadi biasanya cookies tuh kalori tuh 300 kalori yang satu. Ini gawat nih. Ini cuma 50 kalori, lu cobain nggak masuk akal. Lu nggak percaya. Dan rasanya dingin. Iya, karena kita pakai erythritol. Oh iya loh. Gimana, Bos? Dingin. Oh, iya lu. Wah. Ini lu cobain. Enak banget. Dingin. Anjir. Kok bisa ya? Cookies beneran yang kalorinya 300 aja nggak seenak ini. Makanya gue bilang ini bisa bikin cookies sehat 50 kalori rasa kayak gini. Rap, coba Rap. Coba Rap. Iya, Om. Dikit Rap.